Shalom semuanya. Masih semangat? Kurang semangat. Masih semangat? Belajar dari tour leader saya gitu. Masih semangat Bapak Ibu? Ya itu yang saya belajar ya. Karena ibadah 1 itu pagi-pagi kita harus kasih semangat biar orang-orang bangun. Ibadah 2 enak ya maksudnya. Kenapa? Udah orang coba menahan lapar, khotbah ya kan. Habis itu makan. Ibadah 3 orang habis makan. Udah setengah ngantuk-ngantuk. Jadi tetap semangat ya tapi ya semuanya. Saya akan mengajak kita masuk, saya akan turun berjalan-jalan. Saya akan khotbah saya hari ini dulu ya. Khotbah saya hari ini adalah tentang mengasihi. Ya, mengasihi. Jadi saya akan bawa kita ke dalam suatu cerita. Saya akan coba menjelaskan konsep kasih, apakah kasih itu. Dari situ kita akan lihat bagaimana Alkitab menjelaskan tentang kasih ya. Dan dari situ kita akan belajar yaitu menjawab pertanyaan bagaimana sebenarnya saya bisa mengasihi Tuhan lebih lagi. Bagaimana saya bisa mengasihi orang-orang sekitar lebih lagi. Ya tujuan dari khotbah ini ya. Kita mulai dulu yaitu dari Yohanes 3:16. Udah sering ya. Ayo. Oh, boleh dikasih lihat jadi bersama-sama kita baca ya. 1, 2, 3. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini sehingga dia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa melainkan memperoleh hidup yang kekal. Amin. Ini ayat bentuk kasih Tuhan kepada manusia ya. Nah Bapak Ibu saudara-saudari pernah nggak kita bertanya dalam hidup apakah itu kasih ataukah apakah itu cinta gitu kan. Pernah? Pernah? Wah ada yang situ pernah. Bagian situ pernah? Noel pernah tahunya. Ditunjuk sama Cynthia bukan saya yang itu ya. Pernah ya ternyata ya. Nggak cuma saya doang ya. Jadi kalau kita udah pernah bertanya apakah itu kasih, apakah itu cinta. Karena kan memang ya Indonesia dengan kultur popnya tuh sering ya berbicara tentang cinta kasih ya. Entah itu filsafat, entah itu sebuah lagu pop ya. Kalau kita sebenarnya bertanya tentang cinta artinya kita sebenarnya pernah yaitu dalam kehidupan kita kalau kita secara nggak sadar kita pernah mengasihi orang dan mungkin kasih kita tertolak ataupun sebenarnya kita merasa kurang dikasihi. Jadi makanya ada pertanyaan filsafat atau statement itu. Apa sih cinta gitu kan? Contohnya dalam kehidupan kita gitu kan. Kita mengasihi seseorang atau kita berusaha yang terbaik tapi orang itu orang itu tuh tidak berubah ataupun yang kita kasihi itu tidak menjawab reciprocate balik gitu kan. Jadi mesti ngapain lagi sih gitu kan. Udah dicintai, udah dikasih semuanya kan bentuk cinta kan banyak ya. Nah kita bertanya ataupun kalau anak-anak muda gitu kan ke saya pastor ya. Saya capek loh apa sih cinta itu gitu kan nanya sama kenapa saya tanya. Iya saya ajak ke gereja, saya ikutin kata hamba Tuhan untuk memenangkan jiwa, saya ajak dia. Saya sama dia duduk gitu. Saya ajak dia ke life group. Ya kan? Saya habis itu kelas Alkitab bersama-sama. Marriage counselingnya gak sama saya gitu kan. Ada ya kan. Jadi makanya sering anak-anak muda apa sih pastor cinta ya. Pertanyaan yang sering ditanyakan oleh orang-orang gitu kan. Nah sebenarnya konsep cinta ke selanjutnya. Sebenarnya cinta tuh bukan sesuatu yang abstrak. Enggak abstrak. Enggak sesuatu yang ngeroh. Ya, tapi kalau dibilang cinta itu emosi itu bagian dari cinta. Ya. Tidak hanya emosi, cinta itu bukan sesuatu yang abstrak. Cinta itu sebenarnya kalau saya research maupun saya telaah ya maksudnya. Jadi sebenarnya panca indera kita menerima suatu signal ya. Dan itu dari panca indera disampaikan ke otak. Otak itu menerjemahkan data itu atau signal itu kayak itu sebenarnya saya dicintai, saya dikasihi. Contoh, nah ini kan contoh lagi ya biar kita seger. Contohnya misalnya bapak-bapak pernah muda, saya juga pernah muda. Benar nggak ada orang yang kita sukai lalu ya lawan jenis itu tiba-tiba datang. Benar nggak datang gitu, saya nggak tahu ya di gereja, di kampus, di sekolah, di mana lah gitu ya. Datang terus pegang. Apa kabar gitu kan, senyum. Ya kan apa kabar, senyum, udah makan, kok kamu capek, udah ngopi belum? Sebenarnya itu kan diterjemahkan gitu kan, pegangan itu, sentuhan itu diterjemahkan oleh kita gitu. Orang ini ya tentunya kita tertarik lah ya dipegang, oh
Ada sentuhan, kita lihat mukanya, senyum sama kita, selamat pagi gitu kan, suaranya enak kan. Oh yang saya sukain tuh ternyata, oh merdu ya suaranya gitu kan. Udah makan belum? Oh perhatian. Itu kan semua masuk tuh dari telinga, dari kita lihat panca indera kita melihat dia mukanya senyum, ya kan? Sama cowok-cowok juga kan, cowok-cowok juga, cewek-cewek juga pernah pasti cewek-cewek muda. Bener gak mulai di teks ada cowok yang mulai deketin gitu kan. Ada yang mulai teks gitu kan, maksudnya apa kabar gitu. Saya buka kartu, ya karena udah menikah saya bisa buka kartu. Jadi bukan sayanya, cuman ini saya anak-anak muda cewek-cewek tahu ini jurus cowok-cowok saya kasih tahu. Jadi gini, kan mulai DM ya kan, mulai bertukar nomor, mulai Instagram tuker-tukeran, kasih gambar lucu, selamat malam, terus mulai telepon kan, halo, ya kan. Kamu lagi ngapain, ya kan. Aku telepon kamu malam-malam ada yang marah enggak? Sebenarnya ngecek kan. Itu kan sebenarnya kita kan dilihat kan, teksnya lihat gambarnya, lihat anak cewek sadari hal itu gitu, dilihat itu. Oh dia suka, dia teks malam-malam, dia tanya saya, recognize, dilihat, dibaca, apapun bentuknya. Sebenarnya makanya panca indera kita. Kalau ibu-ibu bentuknya lain lagi ya. Ibu-ibu kalau sudah ibu-ibu biasanya text message, bentuk kasihnya dari suaminya, ya kan, tering gitu kan masuk. Mah udah ditransfer, wah suami mengasihi saya luar biasa. Ya, jadi bentuknya macam-macam, bentuk kasih ya. Jadi kita udah sadar ya, kita setuju ya bahwa love is not an abstract, bukan suatu yang kayak abstrak gitu, tiba-tiba wah gitu gimana gitu, enggak. Adalah suatu act of something gitu, ada orang itu melakukan sesuatu, kita recognize makanya kita merasa dicintai, kita oh ini kasih, oh dia mengasihi, dia peduli. Ya, kalau kita lihat ayatnya dalam 1 Korintus ya, sekalian dibaca. Selanjutnya, nah tolong dibuka di pinggir ya semuanya. Jadi kita baca bersama-sama. Oke, 1 Korintus 13 ayat 4 sampai 7 ya. Coba kita baca secara bersama-sama, 1, 2, 3. Kasih itu sabar, kasih itu murah hati, ia tidak cemburu, ia tidak memegahkan diri dan tidak sombong. Selanjutnya, ia tidak melakukan yang tidak sopan, tidak mencari keuntungan diri sendiri, ia tidak pemarah dan tidak menyimpan kesalahan orang lain. Selanjutnya, ia tidak bersukacita karena ketidakadilan tetapi karena kebenaran. Lalu selanjutnya, ia menutupi segala sesuatu, percaya segala sesuatu, mengharapkan segala sesuatu, sabar menanggung segala sesuatu. Amin. Nah, kalau kita lihat ini kan semuanya tindakan ya, action gitu. Sabar, kasih itu murah hati, tindakan dari murah hati ada gitu. Kalau kita lihat di Alkitab juga enggak sesuatu abstrak gitu. Maksudnya bukan sesuatu yang supernatural ngeroh. Jadi kita udah lihat ya. Dan seringkali sebenarnya kita nggak sadar akan hal itu kita melakukan dalam keseharian kita kalau kita masih belum sadari. Contohnya misalnya kalau kita, ya saya aja lah maksudnya kalau kita mencintai atau apa dulu kan di zaman-zaman saya SMA apa-apa kan sering tuh orang curhat-curhat gitu kan kayak kalau kamu mencintai aku beliin ini dong. Iya kan, beliin apalah, TH apa-apalah, Tommy Hilfiger baju itu ataupun apapun, beliin berlian, beliin ngerti nggak ada bentuk gitu, nggak cuman kalau makanya nggak sadar kan kita ngomong kalau kamu mengasihi aku beliin ada act of something yang harus dilakukan untuk membuktikan cinta, kita nuntut itu ya kamu kurang peka sih kalau kamu cinta aku kamu peka dong gitu kan kalau ya begitulah ya pekanya kan tapi kan sebenarnya ada gitu pekanya maunya diapain mau diperhatiin udah makan belum mau mau disuruh kayak peka dong maksudnya kalau aku marah kamu ngerti dong kamu sorry duluan ada act of something yang dituntut sebenarnya gitu. Jadi makanya saya bilang bukan abstrak gitu ya. Ya, love is an act actually ya. Kita bisa mencintai, kita bisa dicintai karena kita sudah melakukan sesuatu. Ya, maaf, a bit transaksional, kayak ada transaksinya tapi itu kenyataannya kita mungkin ada konsep yang kayak enggak transaksional nanti dulu, tapi kita harus pelajari ini dulu gitu. Sebenarnya apapun bentuknya ada sebuah transaksi, ada sebuah kayak kenapa orang ini suka ya. And buat saya suatu hal penting yang kita akan coba, abis itu kita coba renungkan abis ini adalah you cannot fake it. Kalau kita itu merasa dikasih atau kita mengasihi dengan banyak itu akan terlihat. Ya,
dalam pelajaran ini saya ingin gitu kita, karena coba baca Amsal 27 ayat 19. Ya, kita baca ya, 1, 2, 3. Seperti air mencerminkan wajahnya, demikian hati manusia mencerminkan manusia itu. Kita merasakan, dikirim ke otak, masuk ke hati, kita merasa kita dicintai, kita nggak dicintai. Nggak perlu ngeroh, nggak perlu pakai doa, nggak perlu dia pakai puasa, kelihatan saudara-saudara. Kalau kita itu we're loved by the people dan kita mengasihi orang-orang di sekitar kita, kelihatan. Ya, jangan ini buat penuduhan, kita buat cek diri kita sendiri. Jangan habis ini keluar gitu kan, ibu lihat tuh ibu tuh nggak dikasihin suaminya gitu kan. Jangan ya, jangan buat penuduhan, tapi kita cek diri kita sendiri. Iya ya, kenapa aku gitu? I have to surrender more, I have to love people more. Ngerti nggak? Kita ini buat cek ya. Dan ini makanya saya yaitu tadi untuk menjawab yaitu kita lanjut ya, karena kita udah belajar konsep, kita ingin lanjut yaitu makanya sering dalam kehidupan kita dulu bahkan saya yaitu saya nggak mengerti konsep ini, maka susah untuk saya menjawab pertanyaan yang sering kali saya tanyakan sendiri, gimana cara saya bisa mengasihi Tuhan lebih lagi? Ataupun gimana cara saya bisa mengasihi orang itu lebih lagi? Itu sering gitu, maksudnya kayaknya saya udah mengasihi Tuhan, bukan arti kita enggak gimana ya. Jadi pertanyaannya kayak kita udah mengasihi Tuhan, kita udah ke gereja, saya ingin lebih lagi, tapi kok susah ya pastor? Susah ya, saya pengen mengasihi orang itu lebih lagi, tapi gimana caranya gitu kan? Nah makanya saya bahas konsep ini dulu. Nah kebanyakan daripada kita, suatu teguran kemarin malam saya ngomong sama istri saya bilang sebuah teguran buat saya. Karena kebanyakan daripada kita yaitu kita mengasihinya tuh secara subjektif, bukan objektif, bukan yang bagaimana Alkitab ajarkan. Ya, jadi contohnya misalnya kita mengasihi Tuhan atau kita mengasihi orang tuh, kalau dulu konsepnya tuh cinta monyet. Cinta monyet gimana? Kayak kita suka orang, kayak misalnya anak-anak cewek, bukan zaman saya dulu, ceweknya teman-teman saya tanya, kenapa kok kamu suka si itu gitu? Oh karena dia main gitar gitu kan. Kalau pagi-pagi jam 7 ada cahaya matahari masuk, rambutnya belah pinggir agak-agak emo gitu, set gitu kan, kayak Tao Mingse gitu kan. Ya pokoknya gitu-gitu, tapi itu kan sebenarnya subjektif. Iya maksudnya artinya perkataannya coba saya aplikasikan begini. Kalau dia gak main gitar lagi, rambutnya gak kayak gini, suatu saat botak, udah gak dikasihi lagi dong. Tapi itu kenyataannya kan, maksudnya dan kita mengasihi Tuhan kebanyakan kayak gitu. Benar gak? Kenapa kamu gak salah? Jangan anggap ini salah, oke? Gini, kebanyakan kita dulu muda ataupun kita baru lahir baru, kenapa kamu mengasihi Tuhan Allah kamu atau kenapa kamu mengasihi Yesus? Oh karena dia memberikan berkat. Suatu saat Tuhan menahan berkat, hilang kita kasihnya, susah untuk mencintai Tuhan. Dan gak salah, makanya saya bilang point of entry kita ketika kita mau sayang sama Tuhan atau mengenal Tuhan itu berbagai macam gitu. Ada yang, oh ya saya mengenal Tuhan karena saya percaya kesembuhan, karena saya percaya dan Tuhan ya dan amin bisa menyembuhkan dan ingin kita memiliki masa depan yang penuh harapan. Ya dan amin dia ingin menjadikan kita satu keluarga selamat, semua selamat. Tapi kadang-kadang kan gitu, udah saya doain, udah apa, belum selamat-selamat ya Tuhan. Udah ini 1 tahun, 2 tahun, dengar khotbah Dr. Paul lagi 3 tahun, 4 tahun. Karena kita gak mengasihi Tuhan secara objektifnya dia gitu. Kita mengasihi Tuhan dengan apa yang kita pikir, ya itu dia gitu. Dan itu membuat kita kadang-kadang susah ya gitu. Mau orang, mau Tuhan jadi susah. Enggak hilang gitu, kayak pengen, makanya ada pengen. Nah, to solve this, mari kita ajak ya. Makanya saya bilang, jadi karena hal itu bagaimana cara kita mengasihi Tuhan, saya ingin ajarkan kita satu hal yang saya pelajari ya. Yang pertama adalah kita tahu tadi love atau kasih adalah sebuah tindakan, it's an act ya. Jadi sebuah perbuatan, bukan sesuatu yang abstrak, bukan emosi, bukan sesuatu yang kayak wah gimana. Kita harus pelajari itu dan itu sudah tertulis di dalam Alkitab. Yang pertama-tama selanjutnya, slide selanjutnya kita akan pelajari beberapa hal. Saya nggak akan banyak masuk tapi eros dulu ya. Dalam eros itu Kejadian 38 ayat 26, boleh dikasih lihat. Ini kata-katanya Yehuda memeriksa barang-barang itu lalu berkata bukan aku tetapi perempuan itulah yang benar. Karena memang aku tidak memberikan dia kepada Sheila anakku dan ia tidak bersetubuh lagi dengan perempuan itu. Kata bersetubuh di sini ini
Sebenarnya yaitu memakai kata eros ya kalau dalam perjanjian baru. Ya dalam bahasa Ibrani yang Yunani kunonya itu. Dan sebenarnya kata-katanya adalah to know carnally. Untuk mengetahui, untuk bersetubuh. Jadi sebenarnya bentuk kasihnya bukan cuman, maaf ya, bukan cuman ini kita semua udah bukan cuman kayak cenayang gitu. Oh saya pikirin dia, saya mau dia, bukan. Untuk melakukan hubungan itu gitu. Maksudnya an act of knowing carnally. Untuk mengetahui secara tubuh, makanya bersetubuh gitu kan. Ada sebuah aksi gitu. Dalam Alkitab, dalam Kejadian Lama udah kayak gitu, bentuk kasih. Kan kalau kita suka bagi-bagi ini, oh pastor bentuk kasih, eros, bentuk ini. Semuanya sebenarnya itu adalah sebuah tindakan, gak cuman sebuah kayak tadi pemikiran, konsep ataupun kayak rasa, enggak gitu. Memang itu semua masuk dalam ini, tapi ada sebuah act of something. Yang kedua, dalam kata-kata yaitu 1 Samuel 20 ayat 17, coba ya. Dan Yonatan menyuruh Daud sekali lagi bersumpah demi kasihnya kepadanya sebab dia mengasihi Daud seperti dirinya sendiri. Kasih yang di sini adalah phileo ya. Dan bentuk kasih ini sama, the brotherhood love itu ya, secara itu bukanlah sebuah kasih yang cuman kayak tadi juga konsep, oh you're my bro. Kan anak-anak sekarang kan bestie bro gitu kan. Tapi gak ada perbuatannya apa-apa. Tapi mereka melakukan sesuatu sehingga ada kasih itu sebagai brotherly love yang mengikat mereka. Ya. Jadi sebenarnya it's an act, everything it's an act. Kalau kita lihat dalam perjanjian lama. Nah saya udah akan bahas yaitu dalam perjanjian lama. Karena banyak sekali kan kasih agape apa, saya gak akan masuk ke situ. Tapi kita akan coba lihat bagaimana Tuhan mengasihi umatnya dalam perjanjian lama. Sehingga kita bisa mengerti bagaimana bentuk kasih Tuhan. Ya. Yang pertama adalah yaitu kata-katanya chesed ya. C-H-E-S-E-D ya. Kan kalau Ahava udah tahu, nanti saya akan masuk ke sana, tapi kita lihat dulu ya chesed. Nah, coba buka Bilangan 14 ayat 18. Tuhan itu berpanjang sabar dan kasih setianya berlimpah-limpah. Ia mengampuni kesalahan dan pelanggaran. Tetapi sekali-kali tidak membebaskan orang yang bersalah dari hukuman. Bahkan ia membalaskan kesalahan bapa kepada anak-anaknya, kepada keturunan yang ketiga dan keempat. Saya mau ambil hanya bagian A-nya saja. Tuhan itu berpanjang sabar dan kasih setianya berlimpah-limpah. Ia mengampuni kesalahan dan pelanggaran. Itu adalah penggambaran kasih Tuhan yang pertama. Kalau bahasanya chesed. Jadi steadfast love. Kalau ada bahasa Inggrisnya the steadfast love of God. Bagaimana itu? Ini penggambarannya sebenarnya. Kasihnya tuh tidak stop di situ. Ada loyalitas, ada komitmen, ada terus menerus dia mengampuni, ada grace and mercy yang terus kepada bangsa Israel. Ya, kalau kita lihat yaitu Yesaya 54 ayat 10, tolong. Ini bahasanya pakai chesed sebenarnya kata-kata kasihnya. Ya, sebab biarpun gunung-gunung beranjak dan bukit-bukit bergoyang, tetapi kasih setia Tuhan, kasih setiaku, ini kasih setia di sini tadi kata-katanya chesed. Ngerti nggak? Makanya dia menggambarkan gunung-gunung beranjak, bukit-bukit goyang, tapi kasih setia Tuhan, Tuhan tuh akan tetap mengasihi kita, tidak akan beranjak daripadamu. Ya, ini dua-duanya ini. Kalau kita lihat penggambarannya bagaimana bangsa Israel. Bangsa Israel itu benar ya, kita lihat dari Abraham udah salah, benar nggak percaya mendengar kata istrinya, punya anak Ismail, tapi Tuhan masih mengasihi dia sampai menjadi suatu bangsa. Bangsa Israel, bagaimana bangsa Israel itu lalu dikeluarkan dari Mesir, dipilihnya Musa, udah lihat laut merah terbelah dan bagaimana Tuhan menyertai, tapi ketika Musa naik gunung bangun apa? Lembu emas, ya. Banteng emas katanya. Lembu emas ya, lembu emas. Tapi Tuhan masih mengampunin enggak? Ya kan? Menggerutu udah lihat yaitu mata air udah dikasih mana, menggerutu, ada sampai ular lah, benar enggak? Tapi masih diampuni, masih dibimbing. Ya, masih sampai ujung-ujungnya masuk tanah perjanjian enggak? Masuk. Meskipun Tuhan sebel-sebel tapi dia gak meninggalkan.
Bener nggak? Ada tiang awan, ada tiang api, sebel gitu kan. Dikasih ular, tetap lagi habis itu Musa minta ampun dan itu tetap lagi dikasih mujizat, bener nggak? Itu makanya dibilang ini bentuk kasih Tuhan, kita pahami, nggak pernah menyerah. Dia nggak pernah menyerah sama bangsa Israel meskipun udah salah dan salah. Saya cuma bisa membayangkan itu kepada diri saya disuruh memuridkan sama Dr. Paul cuma satu aja. Kalau orangnya coba ya buat purpose driven life terus lupa lagi gitu kayak, nih orang bukan anak gua, bukan darah daging gua, nggak bayar gua, juga udah sebel gitu. Tapi saya bayangin gimana Tuhan sama bangsa Israel dan gimana Tuhan sebenarnya sama diri kita. Itu bentuk kasihnya sama, nggak berubah. Makanya berkali-kali dibilang kita jangan pernah menyerah. Jangan pernah menyerah karena kenapa? Karena kita harus mengasihi mereka sama seperti Tuhan mengasihi kita. Dalam kelemahan kita berkali-kali kita jatuh, kita buat salah. Tuhan mengasihi sama kayak bangsa Israel. Dia nggak pernah berubah. Ya, itu salah satu bentuk kasih setia Tuhan, anugerah Tuhan yang love and kindness, steadfast love, komitmen, loyalitas Tuhan. Dan saya mau masukkan ini, sebagai suami istri harusnya kita seperti itu juga ya. Tetap mengasihi, nyebelin, gini lagi, udah dibilangin gini lagi, udah dibilangin gini lagi. Ya, tetap mengasihi, lebih indah mengasihi daripada indahnya bertengkar. Yes. Ya, indah mengasihi, percayalah lebih indah mengasihi ya. Nah, lalu yang kedua ahava. Ya, ahava tuh to give. Bentuk kasihnya memberi. Ya, kalau tadi kasihnya itu berkomitmen terus, mengasihi terus menerus. Ini kasihnya gambarnya ahava itu memberi. Ya, bukan lotion ahava, ya. Ahavanya adalah memberi, artinya have. Makanya bentuk saya bilang it's an act of God. Saya bisa bilang sebuah tadi ya kita nggak eros sebuah tindakan. Pahami ya, secara kita tadi bagaimana kita mengerti konsep kasih di dunia, kita merasa dikasih, kita mengasihi, it's an act. Sama juga, Tuhan juga sama. Jadi kalau kita pahami, kasih itu sebuah tindakan, yaitu yang pertama, tindakannya apa? Aku akan tetap mengasihimu, marah-marah gimana pun saya tetap mengasihimu, saya tetap setia, saya tetap loyal, saya tetap komitmen. Saya akan tetap di situ sama kamu. Yang kedua yaitu memberi dari kata-kata ahava. Ya, bentuk kasih Tuhan ahava yaitu di mana? Karena begitu besar kasih Allah kepada dunia sehingga dia memberikan Yesus. Bentuk kasihnya. Kalau ayat itu nggak ada kata-kata memberikan anak yang tunggal, mungkin saya akan bingung juga gitu. Tuhan karena begitu besar kasih Allah kepada dunia, kita skip ya misalnya sehingga setiap orang yang percaya tidak binasa. Nggak ada buktinya gitu. Tapi Tuhan setelah membuktikan kasihnya kepada kita dengan memberikan anaknya yang tunggal. Nah, dengan ini saya harap kita bisa menjawab tadi, susah ya pastor buat saya ingin mengasihi orang itu. Susah ya pastor, saya ingin mengasihi Tuhan, gimana caranya? Caranya yaitu gampang, mengertilah bahwa Tuhan sudah mengasihi kamu terlebih dahulu. Tapi karena kita tidak pernah mengerti konsep itu, tadi kita mengertinya secara subjektif. Oh Tuhan itu baik, nanti kasih uang. Tuhan itu baik, nanti gini ya dan amin. Tapi mengertilah ini ayat ini yang paling simpel. Dia udah terlebih dahulu mengasihi kita dengan memberikan anaknya. Kalau kita mengerti betapa besar Tuhan mengasihi kita, we cannot help it but to fall in love with God. Itu. Jangan cuma tahu, alami. Jangan cuma oh ya saya dengar, saya baca, alami kasih Tuhan itu. Maka kita bisa mengasihi orang-orang, kita bisa mengasihi Tuhan. Dan buat saya sebuah sentilan yang sangat keras ketika saya baca ini adalah how we love or fail to love is the greatest evidence how well we know how much God love us. Jadi kalau kita nggak bisa bagaimana kita mengasihi atau kita gagal mengasihi, sebenarnya itu mencerminkan seberapa besar kita tahu Tuhan kita cinta kepada kita. Biarlah itu menjadi refleksi pada hari ini. Kalau kita sama istri nggak bisa, sama mertua nggak bisa, sama orang tua nggak bisa, sama teman nggak bisa, I don't feel love, I don't
kita sebagai orang Kristen, maaf ya tadi makannya. Dan itu gak bisa dibohongin, kelihatan gitu. Kalau misalnya kita gitu, it shows sebenarnya buat kita sebuah pukulan bahwa sebenarnya seberapa besar kita tahu Tuhan itu mengasihi kita. Kita gak tahu artinya. Kalau kita sampai, makanya saya bilang jangan menuduh. Tapi biar ini menjadi refleksi kita. Kalau kita sekarang, pastor saya banget nih sering gak merasa dikasih. Biarlah ini menjadi renungan. Biarlah kita berbalik, bertobat dan benar-benar Tuhan Yesus, saya ingin merasakan kasih itu lagi. Saya ingin mengetahui, ya, saya ingin mengasihi tetangga saya karena Engkau terlebih dahulu mengasihi saya. Saya ingin mengasihi orang tua saya karena Engkau terlebih dahulu mengasihi saya. Saya ingin mengasihi teman-teman saya, anak saya karena terlebih dahulu Engkau mengasihi saya. Dan bahkan Tuhan, saya ingin mengasihi Engkau karena terlebih dahulu Engkau mengasihi saya. Sama seperti dia di Israel, dia masih ada sekarang. Amin. Dan Tuhan yang mencintai dalam segala ketidaksempurnaan kita. Tuhan mencintai saat dia mendisiplinkan kamu. Tuhan mencintai saat dia memberkatimu. Tuhan mencintai saat kamu merasakannya. Sama seperti kamu tidak merasakannya. Dia tetap mencintai kita. Dia mencintai kita di hari baik kita. Dia mencintai kita di hari buruk kita. Dia mencintai meskipun kita gagal. Dia mencintai saat kamu kuat, bahkan saat kamu lemah. Dia mencintai kita bukan karena apa yang kita sudah lakukan. Dia mengasihi dan mencintai kita karena sejatinya Tuhan adalah kasih. Dia mengasihi dan mencintai kita karena apa yang Yesus sudah lakukan di kayu salib. Cintanya kepada kita tidak akan pernah berubah. Dan cintanya itu didasari oleh siapa dirinya. Dan Tuhan berkata, ribuan tahun lalu dia berkata, aku sangat mengasihi engkau karena itu lebih baik saya mati daripada hidup tanpa dirimu. Dia berkomitmen semenjak Israel dan dia tidak akan menyerah. Dulu, sekarang, sampai selamanya. Dia telah memilih kita, makanya dia memberikan anaknya yang tunggal untuk mati di kayu salib untuk kita. Meskipun kita belum memilih dia, dia sudah mati bagi kita. Jadi saya harap dengan semuanya ini kita sadar betapa besar Tuhan itu sayang sama kita. Betapa besar dia mengasihi kita. Dan pengertian inilah, dan ini adalah firman Tuhan yang boleh mengubahkan kita. Amin. Saya tutup dalam 1 Yohanes 4 ayat 9 sampai 10. Dasarnya adalah ayat ini. Kita baca ya bersama-sama. 1, 2, 3. Dalam hal inilah kasih Allah dinyatakan di tengah-tengah kita. Yaitu bahwa Allah telah mengutus anaknya yang tunggal ke dalam dunia ini. Supaya kita hidup olehnya. Selanjutnya, inilah kasih itu. Bukan kita yang telah mengasihi Allah. Tetapi Allah yang telah mengasihi kita. Dan yang telah mengutus anaknya sebagai pendamai bagi dosa-dosa kita. Amin. Inilah firman itu. Kami berterima kasih Bapa, kami ingin membangun hidup kami sekali lagi. Hanya karena oleh kasih-Mu itu Tuhan dan bukan yang lain Tuhan. Karena kasih-Mu itu lebih besar daripada maut. Kasih-Mu itu lebih besar dari apapun di dunia ini. Dan tidak ada yang dapat memisahkan kami dari tali kasih-Mu itu Tuhan. Ajari kami untuk menyadari betapa besarnya Engkau mencintai kami. Betapa besarnya Engkau rindu untuk bersekutu dengan kami. Biarlah kami sadar akan hal itu. Kami tidak hanya merasakan, kami boleh mengalami sekali lagi Bapa. Kami boleh mengalami kasih itu sekali lagi Bapa. Dan karena itu agar kami Tuhan bisa mengasihi Engkau Tuhan. Dengan segenap raga kami, dengan segenap jiwa kami, dengan segenap roh kami boleh mengasihi Engkau. Dan kami boleh mengasihi orang-orang di sekitar kami Tuhan. Kami berterima kasih Tuhan karena kasih-Mu itu begitu hebat atas kehidupan ini Tuhan. Penuhi hati kami dengan kasih-Mu sekali lagi. Agar kami menjadi perpanjangan tangan kasih-Mu dimanapun Engkau menempatkan kami. Dan agar kami Tuhan boleh Tuhan menjadi kesaksian, boleh menjadi saksi-Mu yang hidup. Di setiap mana kami ditempatkan. Penuhi keluarga kami dengan kasih-Mu. Penuhi diri kami dengan kasih-Mu. Penuhi pelayanan kami dengan kasih-Mu Bapa. Penuhi tempat kerja kami, life group kami, gereja kami sekali lagi dengan kasih-Mu Tuhan. Kami berterima kasih, lawat kami dengan kasih-Mu sekali lagi Bapa. Di dalam nama Yesus kami berdoa, haleluya, amin, amin. Puji nama Tuhan, Tuhan Yesus memberkati, sampai bertemu minggu
depan. God bless you. Stay healthy and stay blessed. God bless you semuanya. Thank you.